teman yang lain dari Onyx. Mino atau Grok pun Hit bisa. and run ya sebenarnya buat Onyx ya. Mino atau Grok juga Mino boleh. atau Kufra pun masih. Kufra tapi sih. tapi butuh sosok di depan dulu sih. Kalau Kufra kan dia butuh positioning ya. Betul, dia dalam Beratnya. rumput ya. Jadi Setup dulu. kalau misalkan emang mau jadi frontliner ya dengan area seperti ini mungkin bisa jadi ada Minotaur yang di-secure. Dan ternyata Fight for the adalah ultimate Hilda. Hilda. Waduh. Full damage. Bukan masalah full damage. Full Lana damage. yang gak akan boleh farming sendirian. Kiboy adalah sosok Rom yang cukup baik ya. Akan menemani Lana ya untuk kali ini. Oke, tapi dengan hero-hero squishy kayak gini Om, Oke. dari sisi Onyx, ini bakal jadi makanan empuk harusnya ya Yep. untuk Lanaya kalau dia bisa menghindari adanya serangan-serangan dari Kiboy. Iya, dia harus bisa melihat ini Kiboy bakal start di mana dulu nih? Di purple atau di orange yang bakal di start pertama kali. Karena Hilda ini selalu nempel ke Hayabusa. Oke, Ya, jadi 6 lawan 4, salah. tapi memang ini lumayan blast cannon banget ya. Ya. Ini bakal menjadi high risk high return juga untuk sisi Onyx. Dan mampukah ditanggulangi oleh teman-teman Dewa United karena ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Mau nggak mau akan ada satu tim yang harus melepaskan win streak mereka dengan line up kemenangan ini. Dan dari set talent emblemnya bisa kita saksikan bersama-sama Om. Ya, perasaan dengan Kiboy, firmness, tenacity, dan concussive yang dipakai. Oke, siapa yang akan terhenti pada malam ini win-streaknya? Walaupun sudah malam, mari kita berikan tepuk tangan yang semangat. Luar biasa. Luar biasa MPL Arena anti kendor. Tuh, mungkin melepas rindu juga ya setelah 2 minggu berpisah LDR dulu kita. Waduh, LDR 2 minggu. Iya tapi Kiboy, Berasa banget. wah Itu ini dia. gangguan yang untuk memaksa buka retribution. Itu yang gue bilang. Kiboy akan nemenin sosok dari Lanaya ketika farming. Dan Lanaya nampaknya juga akan memberikan sedikit pressure di depan sana. Dia nggak mau membuat Kiboy selamat dan bahkan first blood di tangan Lanaya. Mau tidak mau dia tidak mau kalah sama keadaan. Akhirnya mereka ganyang aja dari Kiboynya. Walaupun emang ada satu retribution yang terpakai tadi ya, cuma tak gentar walaupun di area bottom lane. Walaupun begitu, Melisanya memaksa cewek mundur ke belakang. Flicker bahkan telah digunakan. Sako kembali memberikan pressure super awat. Freeze laning-nya terjadi dan Kiboy akhirnya mulai mengurungkan niat untuk mengganggu seorang Lanaya. Karena nampaknya cewek yang membutuhkan bantuan 911 call. Ya, yang bahaya sebenarnya onward. Walaupun onward telah dikeluarin, Kiboy udah gak ada flicker lagi. Lihat Kairi mencoba untuk membantu. Pergerakan Lanaya tidak ada sosok dari Lanaya yang bisa mengeluarkan kill. Yap, wah ini udah mulai agresif-agresif juga dan Dewa United mereka tidak gentar. Setelah adanya gangguan-gangguan yang terjadi walaupun potensi macro play dari Dixon yang bisa jalinan jauh ini udah mulai terhambat. Karena dirinya pun ini udah mulai ke burst down dengan adanya armor breaker dari Boots. Armor breaker dari Boots yang bahkan siapapun yang nempel dia, edit sekalipun. Orak poranda. Dan Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah melihat dengan ada pergerakan Lanaya yang terlebih dahulu. Seperti biasa, walaupun hero yang defending on purple buff, tapi Lanaya yang buka terlebih dahulu, itu cukup riskan loh. Itu riskan sekali menurut saya. Oke, dan sepertinya kali ini Kiboy juga masih coba untuk cari informasi ya, di mana keberadaan dari Lanaya. Bahkan Onyx gak set up duluan, justru dari Dewa United yang udah langsung pegang ke arah turtle-nya nih Om. Ya, dan Kiboy harus hati-hati banget. Ada onward Sako yang pasti ini bisa ngangkat dia kalau dia terlalu nempel dengan Edith. Wow, Boots di depan sana. Tidak ada onward, Kiboy mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Reward manipulasi di depan sana, banget retribution. Di tangan dari Lanaya, untuk ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx, mereka para poranda. Mencoba untuk menuju Nixon, tapi lihat Senda Kero. Berhasil mendapatkan sosok dari Kiboy. Termakan 2 kali secara berturut-turut. Kiboy kali ini udah mulai harus mengurungkan niat mereka sih. Karena early game mereka bisa dibilang tidak terlalu berhasil. Level bukan masalah juga, Lanaya dalam keadaan tertinggal 1 level di bawah dari Kairi. Tapi berkali-kali kontes retributionnya on point Om. Iya, dan itu yang dimaksimalkan lah dari Dewa juga ya, dimana mereka memang bisa dapat. Tapi Kiboy masih tertahan di level 3 sejauh ini. Udah 2 kali ke pick off ya, karena memang jadi segi levelingnya agak sedikit terhambat. Dan cewek sudah menyelesaikan Husklow sebagai item pertamanya juga. Dan walaupun ketinggalan dari segi poin pick off, kali ini Onyx perlahan-lahan pun masih coba untuk menabung objektif goldnya. Oke, objektif goldnya. Tapi kalau aku lihat gameplay Onyx sekarang agak cukup berubah ya. Dia agak lebih mengendorkan permainan di adu objektif ya Bung ya kalau Bung sadar. Iya, Mereka karena lebih- mereka harus defense. Nah mereka lebih memilih untuk melakukan team fight-nya.
bukan melakukan objektifnya. Dan lihat Tingnon sekarang, bisa apa dia di depan seorang Boots? Dengan Dairotnya, dia bakal dihabisin armor breaker dan bahkan platingan di arah top lane-nya. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk bertahan. Keyboy masih mau lebih Lanaya, Wallace hit. Mampukah dia bertahan? Tapi nampaknya masih bisa digocek. Tidak ada zero kill. Kairi take over Purple Bomb. Lanaya setidaknya mendapatkan 1 point kill. Tapi Kairi, where are you going? Membuat dirinya selamat untuk mundur ke arah belakang. Ditukar dengan Keyboy. Purple Bomb dengan Keyboy. Dan point kill di tangan Lanaya. 3 point kill. Yap. Dan juga plating gold di top lane yang cukup membuat Onyx ini bisa unggul masih ya. Untuk perolehan gold dia juga. Dan Case dengan Clock of Destiny masih belum punya damage yang unggul. Mungkin masih akan menunggu 2 menit ke depan. Dan Watt yang bersiap dalam rumput. Oh, Super Supriyadi! Cewek! Again and again! Dia harus flicker! Dia tidak bisa dilindungi karena Keyboy harus melakukan sedikit rotasi. Bahkan di arah bottom lane. Sans yang akan harus mengawal pergerakan dari sosok Super Awat. Supriyadi, Keyboy is coming up. Awat udah gak ada lagi. Gelembung pelindung dan Awat harus tumbang. Tidak ada gelembung pelindung. Awat harus tertumbangkan. Tapi Kairi out of nowhere take over yang sangat baik. Di saat itu semua Case versus Sans. Lihat kita yang asli atau yang imitasi yang berhasil. Tapi nampaknya yang imitasi lebih kuat. Membuat Case harus ditumbangin. Keyboy kembali menjadi peran sangat penting. One last hit. Range-nya terlalu jauh. Hampir saja tidak pernah cukup. Almost is never enough. Dan ini banyak banget keuntungan yang bisa diambil sama Onyx ya. Fight di bawahnya menang. Turtle ternyata dapet. Turtle tadinya juga dapat. Dan tadi gold yang ternyata di lead tipis-tipis aja cuma 100 aja. Sekarang udah bergerak angka 3.000 Om. Iya, dan juga tadi membuang 2 flicker ya yang terpakai dari Dewa juga. Jadi ini udah mulai ngegulung juga, apalagi tadi Lanaya kehilangan purple buff dan lagi invasi. Ini selalu ditemenin ya Lanayanya. Walaupun masih bisa di-secure ya untuk purple Wah. buff ya. Tapi ini maksa Lanayanya nggak bisa rotate. Gak bisa untuk pick off siapapun di arah gold lane terutama ya. Iya. Dan tadi gak ada loh Lanaya ke bawah. Karena dia harus half HP, recall lagi, baru bisa jalan, baru bisa aman juga. Dan Keyboy selalu mengamankan rumput buat teman-teman yang lain. Jadi visionnya dipegang oleh Onyx. Ya itu dia yang aku bilang ketika draft. Keyboy ini akan menjadi sosok yang paling baik dari Onyx. Dia selalu menemani Lanaya dimanapun Lanaya berada. Gimana ya Lanaya ya? Dimanapun Gitu. Lanaya Dicari. Lanaya diajak main ya. Lanaya diajak main dan kalau misalnya kita ngomongin gold lane, Awat ketika 1v1 dengan cewek memang dia selalu bisa memenangkan catch up. Match up-nya menang, tapi kalau misalnya udah nggak ada gelembung pelindung, wah Awat itu udah bisa diganyang sama Keyboy. Yep. Walaupun sebenarnya dari tadi cewek, wah ini ada peperangan. Tapi lihat, ambil strike, shadow kill telah terjadi, terbagi tapi nampaknya Boom still survive, bahkan Lanaya yang terganyang. Shutdown pun terjadi di tangan Kairi. Lihat Kairi dengan sikap berhasil mengamankan shutdown yang sangat mahal atas Lanaya. Di balik itu semua, Case juga belum bisa memberikan poking damage. Memang kita tahu Valentina sakit poking damage, tapi kalau early seperti ini, dia belum punya power nih Om. Dan dari tadi juga pergerakannya agak sedikit terhambat ya. Mau nggak mau dia harus clear dulu. Dan nampaknya kali ini Turtle bisa diamankan pula oleh Kairi untuk kedua kalinya. Dan Keyboy. Keyboy bakal coba diganyang oleh seorang Super Awat. Masih ada reward manipulation. One last hit. Keyboy! Keyboy still survive in the jungle. Membuat Onyx berhasil membawa Dewa mendapatkan kerugian. Gak ada final ward, gak ada reward manipulation. Dan membuat Keyboy juga masih selamat. Lihat baitnya, benar-benar berhasil. Wah. Di balik itu semua bos, dia pede banget untuk masuk ke dalam para pasukan dari Onyx. Reward manipulasi dibuka, tapi Kairi bebas banget untuk menumbangkan Super Awat. Dia masuk ke dalam gelembung pelindung membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus sadar kalau tim fight sekarang, mereka benar-benar kehilangan banyak banget. Lihat, shadow kill, one last hit. Waduh. Sutota! 1 point kill from cewek. Berhasil menutup Lanaya. Akhirnya Lanaya kembali ditumbangin untuk kedua kalinya. Cewek tembakan dengan bolanya. Sutota! Wah ini sebuah dominasi yang udah mulai terhenti dan bisa terhentikan. Dan bahkan Case gak bisa bergerak terlalu luasa Om. Dari tadi di stressnya banyak banget dari setiap lini. Oh ya. Dan ini berarti jalan banget ya. Strat dari Onyx di mana mereka akan memaksa Lanaya untuk stay hanya farming terlihat efektif. Oke. Ini gak ada gangguan sama sekali untuk cewek. Belum terpick off satu kali pun. Dan Boots dia berani untuk lompat ke depan berkat supply damage dari belakang juga. Wih dia main buka-buka aja ya. Itu langsung buka loh tadi. Dia masuk rumput. Sembarangan itu. Walaupun dia punya flicker ya. Cuma kan
kan ya direct nih, flicker doang, sisanya udah. Hit or miss juga Iya, ya. hit or One way miss, iya. ticket gitu ya, kalau masuk abis itu track bisa buat pick off ya bagus, kalau enggak ya dia bisa ke punish. Tapi sekarang Dewa United Esports pun udah bisa mendefense kembali dari satu inner turret yang berada di arah bottom lane. Bagaimana Lord yang pertama pun belum muncul, sekarang 3 base turret sudah terekspos habis-habisan. Lihat Kiboy bahkan buat Shadow harus dikeluarkan oleh seorang Lanaya. Itu yang menjadi pertanyaan aku ketika draft pick Lanaya melakukan pick terhadap Hayabusa di pick yang ketiga. Apakah tidak terlalu cepat, tapi lihat di depan sana Super Out Supriyadi. Walking damage terjadi. Membuat pasukan Onyx mereka sedikit membubarkan barisan. Tapi hanya membubarkan sebentar. Karena mereka akan kembali regroup dan menuju ke arah Lord yang pertama. Yap, dan dari tadi setiap Kiboy ketemu Awat dibukanya stiker garis secara wall ya. Dan melihat adanya Lord yang sedang sudah dieksekusi juga tanpa adanya gangguan. Tapi lihat bagaimana Kiboy-nya bakal coba untuk dikejar oleh 3 pemain dari Dewa United. Ya dan Kiboy, dia hanya memancing saja 1 lawan 3 tadi. Dan Case baru selesai untuk menyelesaikan Lightning Truncheon. Sedikit tertahan damage dari Case. Tapi Lord ini hanya akan mendapatkan best turret ya. Kalau kita bicara N mungkin bisa kalau ada yang terpunish dari Dewa United atau overextend. Dari itemnya juga untuk Suns yang memiliki Ice Queen bersama dengan Winter. Jadi ada safety net lagi untuk Suns. Dan Kairi bahkan sudah punya Blood Wings. Buset, damage-nya bakal sangat sakit sih. Walaupun sekarang dia udah punya real world manipulation dari Case, tapi kayaknya dia harus lebih cepat untuk melakukan clear dan tidak boleh terburu-buru untuk ngebuka real world manipulation imitasinya. Wah ini Kairinya juga udah main masuk keluar terus ya. Dan kemudian dari Dewa United kali ini akan konsil. Oke, reward manipulation bakal coba ada imitasinya. Cewek menjadi bagian utama, cewek hilang, jatuh terjadi. Free hit dari seorang Awat, di belakang sana nggak bisa dibendung, dapatkan shadow kill! Shadow kill-nya nggak berhasil mendapatkan Kairi. Tapi di sana Dixon masih mau lebih. Dixon akankah masuk ke dalam? Boost terlihat posisinya. Tapi nampaknya Dixon baru kali ini aku lihat Dixon mengendorkan permainannya. Karena kalau ngomongin dari segi power tadi, Dixon bisa mecahin Boost terlebih dahulu sebelum Boost dapetin life steal-nya. Iya. Dan ini juga sebuah pick off mahal ya dari Shaco Flicker, dapetnya cewek. Iya. Itu ngebuat dari Onyx pun nggak bisa lagi untuk bisa melakukan adanya pressure terhadap base-base turret yang terekspos. Walaupun ada pertukaran antara Case dan Lanaya. Ini diteror terus-terusan. Di Flicker? Oh, itu dia slam dunk dari seorang Kiboy langsung hilang, lenyap tak tersisa. Wah ini benar-benar power of wildness-nya benar-benar wild sekali ya. Di Ini- Flicker hilang langsung. Ini benar-benar liar. Liar. Ya, karena udah gak ada Quad Shadow ya, yang terlihat memang sudah dipakai, durasi juga sudah habis. Dan flicker yang ya udah, ini untuk memastikan bahwa dia akan tumbang Lanayanya. Oke, Dixon di sana. Itu baru petirnya doang tuh. Itu baru petirnya doang, itu belum dikasih basic attack loh sama Kairi. Dan bahkan Kiboy walaupun dia nggak punya flicker sekalipun, itu mungkin hanya merugikan dirinya, tidak merugikan timnya. Yep. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, ada sedikit informasi yang bisa diberikan kalau bottom lane mereka terdorong dengan sangat jauh. Ya ini udah mulai jadi distraksi lagi ya. Bagaimana Onyx benar-benar ngejalanin lane-nya juga. Karena ini lumayan jauh dari Lord yang akan menjadi target selanjutnya. Dan sekarang udah berfokus ke arah top lane, tapi Dixon yang akan diutus mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Onyx. Tapi dengan perbedaan level yang cukup signifikan, ini Dixon bisa dipunish loh. Wow, yep. Dan lihat bagaimana Sako yang harus menjadi tumbal di depan. Oke, Sako, lihat instant pick off. Tremble Ward dikeluarkan dan boost terlalu jauh terbang ke depan. Double kill ditembakkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat cewek bermain juggling, masih mau lebih. One last hit, belum ada Sutota. Masih ditahan tapi dibalik itu semua mereka kehilangan 2 best turret. Lanaya masih ada shadow kill untuk bisa menghentikan pergerakan dari pasukan tim Onyx. 2 hilang. Membuat dari Dewa United Esports semakin sempit lagi pergerakannya. Apalagi 2 base turret pun sudah mulai dihancurkan. Ini akan menjadi free lord harusnya dari sisi Onyx. Dan Case sekarang sudah membuat sebuah Winter Truncheon. Kondisi seperti apa Om yang harus bisa dimiliki oleh Dewa United? Ya, aku rasa mereka harus bisa menunggu dan bermain sedikit lebih sabar ya. Karena mereka wajib untuk bisa menangkap Kairi juga, yang dimana ini mereka belum punya opsi sama sekali. Jadi ya, berbeda mungkin di game sebelumnya mereka punya Kaja yang masih menunggu. Kali ini mereka belum punya single target block yang bisa benar-benar mendapatkan Kairi. Dan ini berarti tugas berat bakal diemban oleh Wan. Mau dikejar? Lanaya. Shadow kill for nothing. Gak bakal bisa cukup untuk bisa numbangin Kairi. Karena di sana udah ada kawanan dari Onyx.
yang siap untuk membagi damage nampaknya. Yap, dan gak optimal juga dan kali ini Sans bisa mendapatkan satu buah purple buff di dalam kakinya, Om. Iya, dan Boots dengan satu item attack saja ya, dengan Furious Hammer, sisanya dengan defense item. Jadi bakal sedikit lebih sustain lah untuk membeli waktu di garis depan. Wah, ini item attack speed yang dimiliki oleh Watt juga ternyata masih belum cukup ya untuk bisa menyumbangkan damage kepada player-player dari Onyx. Tapi dia respect banget tuh pakai Magic Blade ya. Tapi di depan sana lihat Dixon. Itu sekali garuk loh sama Boots. Di depan ada Keyboy. Sampai saat yang flanking game ini terjadi. Belum ada Shadow Kill. Damage diberikan. Di bencana. Bisa terbuka. Di belakang sana berapa pasukan dari Onyx. Mereka tinggal memerang-merangkan tapi bisa merawat. Mencoba untuk mengusir. Masih Wind of Nature. Dan bahkan biasanya terbuka sangat bebas. Onyx berhasil diusir, shutdown pun terjadi. Tapi di balik ini. itu semua, mereka terkena wipeout dan tandanya Sang Raja Langit masih melanjutkan listriknya dan mematahkan line up kemenangan dari anak dewa. Wow, pergerakan yang tidak terhenti. Bagaimana sosok jungler dari Dewa ditemani terus-menerus. Ngebuat pergerakan dan rotasi yang diharapkan pun tidak bisa dilakukan. Dan membuat dari snowballing Evax Onyx tidak terbendung lagi sehingga Dewa United harus